ada orang-orang di antara manusia ini, di antara kita ini, dan boleh jadi kita orangnya, yang memang sengaja bermain api untuk menjatuhkan dirinya pada kehancuran. Sengaja main api. Jadi senengan itu nyerempet gitu. Kesukaannya dia itu sesuatu yang memang kontroversial. Kesenangannya dia sesuatu yang memang menjadikan dia itu bakal celaka. Kalau bahasanya apa? Memacu adrenalin. Ada ndak lihat di YouTube ndak orang yang senengannya loncat dari satu gedung ke gedung yang lain? Matinya di mana? Jatuh. Matinya apa? Jatuh. Golek perkara, golek molo. Karena yang dia cari apa? Bukan keselamatan, tapi apa? Kesenangan. Loh, saya seneng kok. Tapi kesenanganmu itu tidak mengantarkanmu pada keselamatan. Lah kalau ngomong cuma seneng hadirin, angkat tangan yang tidak seneng uang. Angkat tangan, angkat tangan. Tidak usah angkat kaki, angkat tangan tok aja. Yang tidak seneng uang, angkat tangan. Kalau cuma ngomongnya seneng, yuk cari uang terus, tidak usah sholat. Wong seneng kok. Nah, tapi ternyata kita ini dewasa, Mas Anis. Balik mana? Nah, maka apa yang terjadi? Akhirnya kita mulai mikir, oh ini kalau cuma seneng-seneng tok, belum tentu selamat. Nah, sekarang kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan infakkanlah, kalimat infakkan ini mesti secara umum arah ayatnya pada apa? Uang. Dan infakkanlah, wa anfiqu fi sabilillah. Kata fi sabilillah memiliki dua makna. Makna yang pertama yang senantiasa melekat di dalam kata fi sabilillah, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, itu artinya jihad. Artinya apa? Jihad. Jadi bersedekahlah kalian, sedekahkanlah harta kalian untuk perjuangan Islam, untuk jihad fi sabilillah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fi sabilillah itu memiliki makna ikhlas. Memiliki makna apa? Ikhlas. Jadi sedekahkanlah hartamu di jalan Allah. Artinya apa? Sedekahkanlah hartamu dengan ikhlas. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini kalau dalam ilmu nahwu sharaf ini wazannya taf'ula. Yang belajar bahasa Arab insyaallah ngerti. Wazan taf'ula, taf'ula. Itu tidak pernah dipakai dalam Al-Quran, tidak pernah. Kecuali satu ini dok. Jadi wazan kata taf'ula itu tidak pernah dipakai dalam bahasa Arab. Maaf, dalam Al-Quran. Kecuali cuma satu ini. Karena maknanya apa? Sangat dalam, sangat keras, sangat berat. Maka Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian. Janganlah kalian mengantarkan diri kalian pada kehancuran. Nah, kemudian apa? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang baik. Maknanya 3. Berbuatlah yang baik. Maknanya berapa? 3. Wa ahsinu. Nomor 1. Ihsan. Seperti dalam hadis ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Kalau engkau belum mampu melakukan itu, maka yakinlah engkau dilihat oleh Allah. Sekarang yang ngamplopi itu, ketika pengen dicoblos, yakin tidak dia kalau dilihat sama Allah? Maka saya kecewa hadirin. Saya ngaji di Pari ini sudah masuk tahun belasan sudah. Tapi kemudian yang bikin rodok ati ayem itu apa? Kita tidak dituntut hasil. Kita dituntut apa? Ikhtiar, berusaha,
berdakwah, menasehati, menyampaikan mengenai hasil urusannya siapa? Ternyata ada di antara kita orangnya. Yo embonge, imbo, nerimo. Padahal yang Allah minta wa ahsinu, berbuatlah ihsan. Ihsan itu apa? Kalau kamu ndak mampu seakan-akan melihat Allah, Allah ono ndek ngarepmu. Kita jangankan Allah. Panjenengan tahu Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf alaihi salam itu salah satu di antara penafsirannya ketika ia terselamatkan dari berzina dengan siapa? Zulaikha. Itu bagaimana caranya Allah? Laula arra'a burhana rabbi. Sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Allah, Yusuf pasti terjerumus dalam perbuatan itu. Tapi Yusuf melihat tanda dari Allah. Apa tandanya itu? Salah satu penafsirannya, di tembok kamarnya Zulaikha itu oleh Allah ditampakkan gambarnya Yakub, bapaknya. Ketika muncul gambar bapaknya di sana, berani tidak seorang anak berzina? Tidak berani. Nah, itu baru bapak yang ngawasi. Senyumlah. Ya gak usah sampai merawengut ngorpa. Ayo. Nah gitu. Senyum dikit masuk kamera. Masuk gak senyum belas. Matur suwun. Ya Allah. Padahal kayak dikei ya gak mesti diombe loh. Coba nyene senenganin jarak nih. Nah maka apa? Coba lihat hadirin. Sampai mana tadi? Sekedar diawasi oleh bapaknya saja, tidak berani kok macam-macam. Maka mohon maaf, rata-rata orang-orang yang berani melakukan sing aneh-aneh itu biasanya jauh dari pengawasan orang tua. Iya apa enggak? Di kampung Inggris ya apa? Enggak usah pura-pura enggak tahu lah. Ini PR kita bareng-bareng ini. Ini tugas kita bersama. Coba yang jauh dari orang tuanya, apa yang mereka lakukan? Kecuali sedikit yang oleh Allah dirahmati. Bener apa enggak? Itu baru pengawasan orang tua bikin seorang anak terselamatkan dari keburukan. Sekarang bagaimana sekiranya kalau pengawasan itu langsung kita anggap Allah di depan kita? Ali bin Abi Thalib tahu ketika mau sholat, tidak jadi. Mau sholat, mau takbiratul ihram, tidak jadi lagi. Tidak jadi berkali-kali. Sampai orang-orang di belakangnya bilang, wah ya Ali. Ono apa ini? Ada apa kamu ini? Wong sholat tinggal takbir aja kok. Berat sekali. Apa kata Ali? Wayahakum antum. Kalian yang sembrono, celaka kalian ini. Tidak ringan sholat ini karena saya mau ngadep sama siapa ini? Saya mau ngadep sama Allah pemilik langit dan bumi. Kita mau ngadep direktur dan direktur. Kita mau ngadep siapa lagi? Mau ngadep bos yang kita pengen kerja sama dia saja, itu persiapannya mateng. Kita mau ketemu sama Allah pakai kaos, sarung, menceng, kopiah, miring. Cerdas, Yohanis. Tapi sih menang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minum dulu. Menetralkan suasana. Bismillah. Memang jahe itu kalau dipersi jeruk memang enak. Walaupun ini teh. Nah sudah. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Ini sekedar pengawasan dari orang tua. Maka Ali ibnu Abi Thalib ketika mau sholat itu syuurnya muncul. Perasaannya itu muncul. Ini saya mau ngadep sama Allah Ta'ala. Bahkan tidak sedikit di kalangan para sahabat semaput. Antum tahu Umar ibn Khattab baca ayat tentang azab itu pingsan sampai berhari-hari. Tidak siuman. Kenapa? Itu muncul di hadapannya dia. Nah, maka yang diminta sama Allah wa ahsinu. Ihsanlah kalian. Ihsan itu apa? Berikhtiar seakan-akan Allah di hadapan kita. Kalau masih belum mampu, yakinlah Anda diawasi oleh Allah. Kok sih wani itu loh? Kok sih berani? Joget-joget. Na'udzubillah ya Rahman. Allahumma asturna ya Allah. Mudah-mudahan semuanya ditutupi sama Allah aibnya. Amin ya Rabbal alamin. Nah sudah. Itu makna ihsan yang pertama.
Makna wa ahsinu yang kedua apa? Berbuat baiklah kalian kepada siapa? Ila khalqillah, yang baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sama manusia yang baik, sama binatang yang baik, sama tumbuhan yang baik sesama kepada sesama makhluk Allah. Yang ketiga, baiklah kalian. Baik itu apa? Kepada Allah. Dalam artian jalankan perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Kalau tiga-tiganya kita dapat, apa yang terjadi? Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat baik. Nah sekarang begini. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Ini ada hadisnya. Ketika umat Islam perang lawan Rum, untuk apa? Untuk membebaskan kota yang namanya Konstantinia. Apa Konstantinia itu? Konstantinopel. Dalam bahasa Arab, Konstantinia. Konstantin. Itu, maka umat Islam itu lama sekali bisa membebaskan kota itu. Dan salah satu di antara pasukan perangnya, di dalamnya ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini serius ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika umat Islam sedang mempersiapkan perang, di sini ada pasukan Islam, di sana ada pasukan musuh, jumlahnya seimbang. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat jumlahnya umat Islam lebih banyak. Ada salah satu pasukan perang Islam ini, wes gemes, ngerti gemes? Wes gandang mulai perang ini. Apa yang terjadi? Akhirnya dia ambil pedangnya. Dia maju duluan sebelum yang lainnya maju. Dia maju ke pasukan musuh dan Anda cek dalam kitab-kitab tafsir tentang Al-Baqarah 195. Itu apa? Sampai pasukannya musuh ini, pasukan Romawi ini, itu terpecah menjadi dua. Tahu enggak? Ini kan pasukannya rapat. Karena itu satu laki-laki maju, itu disikat sama dia. Dang, dung, roboh, bruk, bruk. Sampai itu pasukan musuh terpecah berapa? Dua. Kayak miak jadi dua gitu. Seret. Sampai pada akhirnya orang itu terbunuh. Satu pasukan Islam tadi apa? Terbunuh. Terus teman-temannya di belakang bilang apa? Yulqu biyadihi ila tahluka. Orang itu barusan bunuh diri. Barusan apa? Bunuh diri. Dia telah melemparkan dirinya pada kehancuran. Mana mungkin satu lawan puluhan ribu. Pasti mati. Pasti hancur. Maka sebagian di antara pasukan umat Islam bilang apa? Dia barusan saja melemparkan dirinya pada kehancuran. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengar orang ini ngomong seperti itu. Katanya apa? Jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Ayat Al-Baqarah 195. Wala tulqu biaidikum ila tahluka nazalat fina ma'asyiral ansar. Itu ayat turun kepada kami orang-orang dari kalangan Ansar. Apa ceritanya? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ceritanya begini. Ketika Islam itu mulai menang, yang masuk Islam mulai banyak, kota Madinah mulai tenang, orang-orang Ansar itu ngomong apa? Sebagian dari mereka, sudah ya, waktu kita sudah selesai, waktunya gantian. Wayai apa? Gantian. Dulu kita yang berjuang, dulu kita yang berperang, dulu kita yang bersedekah, dulu kita yang menginfakkan, mewakafkan, dulu kita yang mengorbankan harta milik kita. Sekarang kan orang Islamnya sudah banyak. Waktunya kita mulai mikir sawah dan ladang lagi. Waktunya kita mikir masuk pasar lagi. Waktunya kita mikir nabung lagi. Waktunya kita mikir noton dunyo lagi. Untuk urusan jihad, untuk urusan perang, untuk urusan sedekah, untuk urusan pengorbanan, untuk urusan maju di medan juang,
Itu gentenan, gantian waktunya orang-orang Islam sing anyar-anyar ini loh. Kita sudah puas, sudah selesai kita ini. Tugas kita sudah beres. Akhirnya terfikir oleh orang-orang Ansor tadi, oh ya wes kalau gitu, ndak usah sedekah lagi, ndak usah wakaf lagi, ndak usah berjuang lagi, ndak usah perang lagi, ndak usah kerja keras lagi. Waktunya kita istirahat. Nah, ketika muncul kalimat dan pemahaman semacam itu, maka oleh Allah diturunkan Al-Baqarah 195. Apa itu? Wa anfiqu fi sabilillah. Tidak boleh berhenti berinfak di jalan Allah. Walaupun Islam sudah menang. Walaupun Islam sudah jaya. Karena ketika kalian menghentikan infak itu, ini namanya ulo marani gebuk. Maksudnya apa? Ketika umat Islam sudah mulai lalai memperjuangkan agamanya karena menganggap Islam itu sudah kuat. Nah, ini yang terjadi di tempat kita, Pak. Oh, Islam mayoritas. Masjid banyak, pondok banyak, majelis taklim banyak. Ya sudah, sekarang waktunya santai-santai, joget-joget, tenang-tenang, rekreasi, bahagia, kerja, tidur, istirahat, olahraga, camping. Apa lagi? Apa lagi? Dulu kan ada istilah ya. Tidak ada makan siang gratis. Panjenengan ngerti tidak istilah itu maksudnya apa? Orang itu kalau baik sama panjenengan mesti ono karepe gitu loh ya. No free lunch. Tidak ada makan siang. Sekarang tinggal tunggu waktunya. Dilungkas. Kenapa? Pokok apapun masalahnya, solusinya loh kan, tak kandani ojo kok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari rumah mulai mikir, ojo. Fokus. Jangan terpancing. Jangan melebar. Fokus pada materi. Cuma ya susah ya. Sudah lanjut. Nah, maka apa yang terjadi? Ketika orang-orang Ansor itu mulai mikir, oh sudah bukan tugas kita sekarang. Nah, seperti di tempat kita, oh Islam sudah mayoritas. Memperbaiki umat itu tugasnya ustadz, tugasnya pondok pesantren, tugasnya majelis taklim, tugasnya taman pendidikan Al-Quran. Kita sudah, tidak apa-apa, kita ini kerja saja, santai-santai, tenang-tenang, bahagia-bahagia. Ternyata pemahaman seperti itu Allah katakan apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Orang yang punya pemahaman seperti itu seakan-akan dia sedang menunggu masa kehancuran Islam di tangannya dia. Karena menghindari infak di sabilillah di jalan Allah untuk perjuangan Islam itu pada hakikatnya sedang melemparkan diri kita pada kehancuran. Karena apa? Memberikan peluang bagi musuh untuk menunggu lemahnya kita. Kalau kita sudah lemah tinggal dihancurkan. Nah, maka Allah berfirman, jangan kalian lemparkan diri kalian pada kehancuran. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, melemparkan diri kalian pada kehancuran itu nomor satu, tidak mau berinfak di jalan Allah untuk perjuangan Islam. Nomor dua, dengan meninggalkan perintah Allah. Nomor tiga, dengan menginjak-injak larangan Allah. Itu pada hakikatnya sedang melemparkan diri kita pada kehancuran. Nah, sekarang ada 4 poin yang menjadikan kita itu sedang melemparkan diri kita pada kehancuran. Ada 4 hal. Ada 4 perkara. Nomor 1. Nanti Anda pulang, pokoknya buka surat Al-Baqarah ayat berapa? 195. Penafsirannya apa? Ketika ada orang Islam masuk ke pasukannya musuh, sampai bikin musuh kocar-kacir, walaupun pada akhirnya dia meninggal, ternyata bukan itu maksudnya ayat ini. Maksudnya apa? Adalah mereka yang meninggalkan berjuang dan berinfak di jalan Allah. Nomor 1, apa itu ulamarani gepuk? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Anda buka surat Al-Furqan
pada ayat yang ke 25, maaf, ayat yang ke-26, 27, 27, 28, 29. Sudah dapat? Al-Furqan ayat 27, 27, 28, 29. Berapa ayat? 3. Yang pertama, lihat, hati-hati, hati-hati betul, hati-hati betul. Dengan apa? Pertemanan. Orang itu kalau sengaja mencari teman yang jahat, mencari teman yang jelek, mencari teman yang akhlaknya buruk, mencari teman yang agamanya rusak, pada hakikatnya dia sedang menunggu dirinya untuk hancur. Kenapa? As-sahibu sahib. Teman itu pasti narik. Maka Rasulullah itu bersabda apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kebaikan agamanya tergantung agamanya siapa? Khalil. Khalil itu teman akrabnya. Di mana ada dia, di situ ada temannya. Pokok ono foto mesti mbek koncone. Pokok ono video mesti mbek koncone. Nabi Muhammad senantiasa berteman dengan siapa? Yang paling sering Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Betul apa enggak? Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ Abu Bakar, situ Umar. Mesti rata-rata begitu. Nanti Uthman, Ali dan yang lainnya menyusul, tapi 3 ini tidak bisa dipisah. Mereka kumpul ketika hidup, maka takdirnya Allah mereka pun berkumpul setelah meninggal dunia. Maka di kamarnya Ibunda Aisyah itu cukup hanya buat 3 kuburan. Yang pertama dimakamkan siapa? Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak lama setelah itu Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, karena Abu Bakar ini bapaknya Aisyah, maka oleh Aisyah diminta dikuburkan di sebelahnya Nabi Muhammad. Karena ini suamiku, ini bapakku. Sisa 1 tempat, apa kata Ibunda Aisyah? 1 tempat itu aku persiapkan untuk diriku. Kan ini rumahku. Ini kamarku. Maka aku siapkan sisa 1 lubang ini untuk saya. Maka nanti di sana suamiku, di sana ayahku, dan di tempat itu ada aku, kata Ibunda Aisyah. Tapi ketika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu ditusuk oleh belatinya virus yang panggilannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka ketika Umar itu mendekati ajalnya, ngirim putranya namanya Abdullah. Abdullah berangkat sama Ibunda Aisyah. Ngomong sama dia, jangan ngomong Amirul Mukminin, ndak, karena saya sudah bukan Amirul Mukminin, saya mau mati sudah. Bilang sama Ibunda Aisyah, Umar minta izin dikuburkan di sebelah sahabatnya. Di sebelahnya Nabi Muhammad dan di sebelahnya Umar. Berangkat Abdullah bin Umar. Wahai Ibunda Aisyah, ayahku kirim salam. Dan dia minta izin sama kamu untuk dimakamkan di sebelah kedua orang sahabatnya. Karena kami tahu masih tersisa 1 tempat. Apa kata Ibunda Aisyah? Kemarin, dulu, saya siapkan tempat ini untuk saya. Buat saya. Karena ini rumah saya. Yang 1 suami, yang 1 ayah saya. Tapi selama Umar memintanya, saya berikan untuk Umar. Biarkan nanti saya dikuburkan seperti istri Rasul yang lain di pemakaman Baqi. Subhanallah. Dan Ibunda Aisyah, ketika Nabi Muhammad dimakamkan, Ibunda Aisyah sering masuk ke tempat itu tanpa jilbab.
Ketika Abu Bakar dimakamkan, Ibunda Aisyah tetap masuk ke sana tanpa jilbab karena suami dan ayahnya. Tapi ketika Umar dimakamkan di situ, setiap Ibunda Aisyah masuk, mesti Ibunda Aisyah menggunakan jilbabnya. Karena apa? Ta'ziman li Umar, memuliakan Umar ibnul Khattab dan memuliakan dirinya. Lihat ini. Ini faktor teman. Di dunia bareng, di akhirat bareng. Sampai Anas bin Malik, tahu Anas bin Malik kan? Salah satu sahabat terdekatnya Nabi Muhammad. Itu mengatakan apa? Setelah saya masuk Islam, tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang melebihi satu hadis ini. Tidak ada. Maka setelah nikmat Islam, ini hadis, kata Anas bin Malik, ini hadis yang paling nikmat untuk saya. Apa itu? Ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus laki-laki itu tanya begini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi Muhammad, kiamatnya kapan? Kapan? Kiamat. Panjenengan itu cerita kiamat sudah dekat. Panjenengan cerita tanda kiamat. Panjenengan cerita keadaan manusia nanti di hari kiamat. Panjenengan cerita huru haranya kiamat. Hati-hati loh ya. Meninggal itu nyata. Jangan Anda anggap meninggal itu jauh. Meninggal itu dekat. Hati-hati. Dan kalau sudah meninggal, bayangan dunia itu hilang. Sing kebayang apa? Engko aku ndek kono mbek sopo, aku yo opo, sing tak tinggal ndek donya yo opo, aku dewean gak duwe konco. Hati-hati. Nanti datang waktu itu. Nah sudah, maka ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, kiamatnya kapan?" Jawabannya Nabi Muhammad apa? "Wama ista'adatta laha." Kamu tanya kiamat, persiapanmu apa? Itu loh. Ini konsep kiamat yang benar. Maka dengan munculnya ustadz-ustadz yang cerita tentang apa? Akhir zaman, itu bukan salah. Tapi konsepnya perlu diperbaiki. Konsepnya bukan menakut-nakuti orang dengan akhirnya melihat-lihat tanda. Oh ini tanda nih. Oh ini tanda. Sampai paranoid. Ngerti paranoid? Delok opo ae. Dajjal ini. Dajjal. Ngelihat masjid. Kemudian ada reliefnya menyamai apa yang diceramahkan ustadznya. Wih, tanda kiamat sudah masuk masjid sekarang. Terus ngelihat sampai Anda tahu polisi di Arab Saudi. Lambang kepolisian Arab Saudi apa? Meripat siji, Pak. Mata satu. Langsung, sudah masuk ke Saudi tanda kiamat ini. Itu matanya Dajjal. Bukan begitu. Konsep orang itu memahami dekatnya kiamat untuk semakin memperbanyak bekal. Itu tok. Bukan kemudian Anda takut. Akhirnya melbu pasar, males. Kerja males. Bukan, tapi apa? Menjadikan Anda merasa kiamat sudah dekat. Sehingga Anda perlu mempersiapkan apa? Amal. Maka Nabi Muhammad tanya, persiapanmu apa? Jawabannya laki-laki ini apa? Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan. Salat saya biasa, ibadah saya biasa, puasa saya biasa, sedekah saya biasa. Tapi saya punya satu modal besar. Apa modal besar ini? Inni uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta betul sama Allah dan Rasulnya. Saya ini, kalau sama Allah Ta'ala, sama engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya cinta mati. Itu bekal saya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Engkau di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Senang laki-laki itu. Terus Anas bin Malik bilang apa? Loh saya ini cinta sama Nabi Muhammad. Saya ini cinta kepada Abu Bakar. Saya ini cinta kepada Umar. Dan saya berharap kumpul sama mereka setelah saya meninggal. Walaupun amal saya belum serupa dengan amal mereka. Tapi modalnya apa? Cinta. Maka temen ini hati-hati. As-sahibu sahib. Temen itu narik. Maka ulo marani gepok itu ketika Anda tahu orang ini orang tidak baik. Temen ini temen tidak baik. Tempat ini tempat tidak baik. Amalan ini amal tidak baik. Tapi justru Anda lakukan. Itu namanya ulo marani gepok.
Sekarang Anda buka surat apa tadi? Al-Furqan 27, 28, 29. 27. Wa yawma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Nanti pada hari itu kalian akan melihat orang zalim itu. Ya'adz. Ya'adz itu apa? Apa? Mereka itu saking gemesnya, saking menyesalnya, saking getonnya, sampai mereka itu yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi. Ini kejadian ini terjadinya kapan? Bukan di dunia, karena di dunia yang penting seneng tadi. Kalau kumpul kamu happy. Kalau ndak ada kamu sepi. Kalau ada kamu kita bisa joget-joget. Ndak ke sana arahnya. Wes, aduh, tolonglah Pak. Jangan mancing. Bismillah. Sing mancing yo sopo ya ndak tahu juga saya. Nah, sudah. Ini bukan di dunia. Karena waktu di dunia gak keroso. Tapi kapan? Nanti setelah Anda meninggal. Ternyata teman yang dulu bikin Anda seneng di kuburan bikin Anda disiksa. Ternyata dulu teman yang bikin Anda seneng di dunia, ternyata tidak pernah doain Anda. Ternyata teman yang dulu bikin Anda ketawa ketika di dunia, tidak bisa nyolati jenazah Anda, tidak bisa. Ternyata teman yang waktu itu nyenengno Anda di dunia, ternyata di alam kubur memberatkan Anda. Ini di alam kubur, di hari kiamat, sampai di hadapan Allah. Saking gemesi. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Sampai dia ngomong apa? Ya Allah, getun saya. Coba dulu di dunia, saya itu mengikuti jalannya Nabi Muhammad. 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, celakanya aku ini. Ini loh, gepuk di sini. Karena gepuk itu tidak mungkin datang kalau Anda nggak marani. Karena manusia ini di dunia, Allah kasih dua jalan. Betul apa enggak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada teman baik, ada teman buruk. Ada sikap yang baik, ada sikap yang buruk. Ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk. Ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Siapa yang mengendalikan diri Anda? Anda mau pilih teman yang baik? Itu kendali Anda. Anda mau yang penting happy, itu juga kendali Anda. Walaupun nanti di akhirat tidak tahu. Sampai dia mengatakan apa? Ya wailata, celakanya saya ini. Ya wailata, wail ngerti wail? Wail itu artinya satu lembah yang sangat dalam di dalam api neraka. Dimasukkan neraka, Anda ngerti palung enggak? Palung. Palung itu apa? Lubang dalam di lautan. Loh, dasar laut itu sudah dalam. Dasar laut itu sudah dalam. Ini ditambah sudah di dasar laut. Palung lagi. Seperti itu. Ya wailata. Itu wail namanya. Celakanya aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu saya tidak mampir ke rumahnya dia. Coba dulu saya tidak kenal sama dia. Coba dulu saya tidak berteman sama dia. Coba dulu saya tidak mengakrabkan diri saya sama dia. Kenapa begitu? Kenapa dia menyesal? Ayat 29. Laqad adhallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Dulu loh saya baik. Setelah kenal sama dia, dia cari joget.
Setelah kenal sama dia, diajari duduk di kafe. Setelah kenal sama dia, diajari ngerokok. Setelah kenal sama dia, diajari selfie. Setelah kenal sama dia, diajari bikin akun TikTok. Kenapa Bu Sevi? Anda kok ngeliatin saya kenapa? Yang biasa aja, enggak usah. Biasa aja. Takut loh saya. Dulu saya baik. Laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia menyesatkan saya setelah sebelumnya saya ngerti bahwa itu perbuatan tercela. Karena apa? Karena teman tadi. Terus apa? Wa kana asyaitanu lil insani khadhulan. Dan memang setan itu untuk manusia itu tidak mungkin menjadi penolong, itu tidak mungkin. Berarti senantiasa apa? Menyesatkan. Nah sementara setan itu non sewu. Minal. Jinnya tidak usah keras-keras. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan manusia yang wujudnya besti. Yang wujudnya bukan ustadz loh, ya Pak. Soulmate, teman sehati, sul ngerti sul. Samsul. Sul. Enggak usah mancing, alah. Sul itu jiwa. Mate, enggak ngerti saya mate ini. Pokok teman sejiwa lah. Senasib, sepenanggungan. Nah, maka setan itu minal jinnati wan nas. Betul dia itu wataknya setan, sifatnya setan, perangainya setan, tapi mewujudkan dirinya dalam bentuk apa? Manusia. Anda tahu enggak ceritanya ketika orang-orang Arab jahiliyah itu rame-rame diskusi di namanya Darun Nadwa untuk bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad supaya Bani Hashim itu tidak dendam sama mereka. Anda tahu tidak? Si Fulan usul. Dibilang, tidak masuk usulan kamu. Si Fulan usul, tidak masuk. Datang tiba-tiba ke Darun Nadwa itu. Laki-laki tua, wakur. Wakur itu apa? Perangainya berwibawa. Anda cek dalam hadis yang sahih. Jenggotnya putih, rambutnya putih. Tiba-tiba dia duduk di Darun Nadwa itu bersama orang-orang kafir. Ketika dia mendengarkan usulan, dia bilang, ma huwa birra'i. Bukan usulan bagus. Saat itu, ada yang namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu siapa? Bapak yang bijaksana. Karena orangnya sangat arif dan bijaksana. Setelah muncul agama Islam, Abul Hakam diganti Abu Jahal. Yang awalnya bijaksana, ganti menjadi bodoh. Aduh, pelan-pelan. Loh sekarang ya Pak, profesor, doktor, ilmuwan segala macam diatur arek cilik loh Pak. Saya mau ngomong apa? Loh, apa? Ada yang merovokasi. Pak, tenang Pak, ini Pak, bukan saya Pak. Astagfirullahaladzim. Panas. Yang dingin aja, bismillah. Apa yang terjadi hadirin? Ketika Abul Hakam atau alias Abu Jahal ini mengusulkan apa? Begini, kalau pengen bunuh Muhammad supaya Bani Hashim tidak dendam kepada kalian, maka apa? Kullun minkum lahu yad. Setiap dari kalian punya peran dalam pembunuhannya. Sehingga nanti Bani Hashim ketika mau balas dendam, itu bingung kita balas dendam sama siapa? Wong semuanya ikut campur. Kalau kita serang semuanya, kita yang mati. Ketika Abul Hakam atau Abu Jahal ini ngomong, semuanya harus megang pedangnya masing-masing, nanti kita tusukkan bareng-bareng kepada Muhammad. Maka Bani Hashim tidak akan dendam sama kita, tidak akan berani melawan kita. Apa katanya orang tua tadi? Yang jenggotnya putih, orangnya berwibawa. Dia bilang apa? Hada huwa ra'i. Ini loh pendapat. Yo ini yang keren. Akhirnya pendapat itu mereka terima. Anda tahu siapa laki-laki itu? Tidak seorang pun dari orang yang rapat kenal siapa dia.
Dalam hadis disebutkan ternyata itu adalah iblis, bukan setan. Langsung kepalanya iblis yang ikut duduk di sana. Nah, ini mewujudkan diri seakan-akan teman. Padahal siapa? Iblis. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Jangan pernah berharap setan nulungi panjenengan. Jangan pernah berharap bestie, soulmate, teman akrab, sahabat karib yang kemudian akhlaknya jelek akan menyelamatkan Anda. Ndak ono cerita nih. Itu nomor 1, ulo marani gepuk, salah milih teman. Nomor 2, 3 dan 4 saya rangkum. Waktunya mumpung masih kurang 15 menit. Biasa selesai jam 8 kurang seperempat ya. Ini masih jam 7 kurang 10. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Bazzar. Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Bazzar. Dan hadis ini wahassanahu Al-Albani, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun." Ada 3 perkara yang akan menjadikan manusia celaka. Tahlukah tadi loh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tahlukah, taf'ula, artinya apa? Kecelakaan. Dan sementara Rasul bilang di sini, talathun muhlikat. 3 perkara yang bikin manusia celaka. Dan saya pertama kali mendengarkan hadis ini di Kasembon. Di pengajian Ahad Pagi Amanah. Yang ceramah siapa? Allah yarham almarhum Ustadz Nur Hasan Yazid. Semoga Allah merahmati beliau ya. Itu beliau orang baik. Tidak ada orang yang pernah saya kenal ngomong beliau jelek, itu tidak ada. Semua orang yang saya tahu mesti ngomong beliau itu baik, sopan, beradab, ngomongnya baik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini persaksian diterima oleh Allah ya. Nah sudah, maka Rasulullah bersabda, thalathun muhlikat. 3 perkara yang bikin kalian binasa. Bikin kita menjadi apa? Binasa. Nomor 1. Syuhun muta'. Pelit, rasa kikir, kebakhilan yang dituruti. Sama dengan Al-Baqarah 195. Sama. Maka supaya tidak celaka Allah minta kita apa? Wa anfiqu fi sabilillah. Disuruh apa? Sedekah di jalan Allah. Nah maka yang menjadikan orang celaka yang pertama di dalam hadis ini, berarti secara urutan ceramah kita yang kedua. Yang pertama salah pilih apa tadi? Teman. Nomor 2, pelit. Nun sewu Pak, Bu. Pelit itu kita. Wes ndak usah. Oh bukan Ustaz, saya ini coba soge. Oh gak mesti. Lu Anda sih melarat wis medit kok. Apa maneh soge? Kalau mau ngelatih loman itu mulai sik melarat. Kenapa? Karena sik melarat itu sedekah akeh apa titik? Titik ngelatih dulu. Nanti kalau yang titik ini terlatih, lama-lama ketika Anda kaya ya loman. Tapi lek melarat ae wis medit, mana orangnya? Kata Gosik Dam ngono iku wong ya teko. Yang mana? Jangan alasan, oh saya ini tidak bisa sodako karena saya miskin. Ya Allah. Siapa bilang sodako itu syaratnya harus kaya? Tidak ada. Maka itulah dalam Islam ada yang namanya apa? Ithar. Ithar itu apa? Ngalah kepada orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan orang lain walaupun dia sendiri dalam keadaan apa? Butuh, dalam keadaan perlu, tapi wes sampean dhisik gak apa-apa Mbak, aku iso lain waktu. Coba. Itu ithar. Nah, maka pelit itu kita ini pelit. Tapi kalau tidak dilawan itu bikin kita celaka. Kenapa? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Orang yang meditnya untuk siapa? Dirinya sendiri.
Karena uang itu kata Rasulullah, Pak, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Manusia itu senengane ngomong uangku, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Terus Rasul bilang apa? Padahal hartamu itu yang betul-betul milik kamu cuma 3. Nomor 1, yang kamu pakai sampai usang, yang kamu makan sampai habis, dan yang kamu sedekahkan, dan itu yang akan kekal menemani kamu. Kalau dibelikan baju, bakal rusak, sobek, usang, iya enggak? Kalau dibelikan makanan, bakal habis. Kalau disedekahkan, sampai Anda meninggal itu ngancani di kuburan. Almar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kita itu dipayungi sama sodakoh kita. Lalek duit ratusan juta, sodakoh 5.000, ya payungnya cilik. Amin. Payung sak gini. Srengenge ndek dukure sirah. Kok gak manfaat blas ya payungnya, kok pancet panas. 5.000 duitmu jutaan. Mana orangnya? Nggak ada ya? Ya nggak ada, wong tadi 2.000 semua kok, yang saya ngomong 5.000 ya. Nggak ada. Sudah. Wes, tidak usah lama-lama. Sudah? Maka kalau dia pelit buat dirinya. Loh, Anda sodakoh itu loh Pak. Kenapa sodakoh dibilang sodakoh? Karena maksudnya sodakoh itu membenarkan. Maka orang yang berani sodakoh itu orang yang imannya benar. Yakin lek duitnya karo Gusti Allah bakal diganti. Kalaupun tidak diganti di dunia, kekal di akhirat. Itu sodakoh. Maka Al-Imam Al-Tabrani, Al-Imam Al-Qurtubi bilang apa? Orang sodakoh sama seperti orang jihad. Butuh keimanan dan keyakinan. Dan keberanian. Kalau tidak yakin, tidak iman, tidak berani, tidak mungkin bisa sodakoh. Medit, menimangan opo. Maka tahu tidak konsep konsep nabung. Tidak ada dalam agama Islam. Anda cari hadis ayat nabung, tidak ketemu. Konsep Islam itu netep uang kepada Allah, nanti berikan untuk anakku ketika dia dewasa ya Allah. Konsep Islam itu netep uang kepada Allah, nanti jagakan anakku supaya dia tidak sakit ya Allah. Konsepnya Islam itu aku sedekah di jalanmu ya Allah, selamatkan aku dari celaka yang membutuhkan uang ya Allah. Itu Islam. Nomor 1, pelit yang dituruti. Ya memang sodako itu ya rotok mekso, rotok mekso bu. Tuku jilbabnya dibelani. Padahal panjenengan lo jilbab keliropo ya pancet. Yes ngono-ngono tok. Pancet. Mau pakai gamis bunga-bunga, pelangi, taman indah, mau pakai gamis gambarin duren, pancet. Yes itu, lemu ya lemu. Kenapa untuk gamis dibelani nyicil sampai ping 17? Berapa kali cicilannya? Allah, tidak pernah. Ya dulu sebelum ngaji pernah ya. Waktu itu loh. Waktu apa? Kredit apa? Citaan bikang. Alah, zaman bikin bikang dulu loh ya. Terus apa? Oven nisore kompor dukure kayak yareng. Masih inget zaman itu ya? Nisore kompor dukure. Itu kan kredit dulu kan? Iya, wong suami Anda dulu ya belum seperti sekarang. Sudah, nomor 2. Apa yang bikin manusia celaka? Hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ingat, inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu mesti ngongkon sing elek-elek. Kalau dituruti memang seneng. Tapi akhirnya seperti ulo marani, gebuk itu kalau dituruti terus akan mengantarkan Anda pada lubang yang lubang itu adalah kehancuran. Maka hawa nafsu kudu apa? Dikendalikan. Caranya 2. Iman dan ilmu. Nomor 2, puasa. Iman dan ilmu itu apa? Iman itu ya sholat, keyakinan, ngaji. Ilmu itu duduk di majelis taklim. Kemudian puasa, ngelatih. Ada riwayat, cuma riwayat ini tidak jelas. Cuma saya ceritakan aja untuk tambahan perbendaharaan ilmu. Jadi ketika Allah menciptakan nafsu,
Nafsu itu sama Allah dihukum di neraka. Tidak kapok. Diobong pakai api. Tidak kapok. Nafsu itu sama Allah dimasukkan ke ruangan yang sangat dingin. Tidak kapok. Nafsu itu dipecuti. Tidak kapok. Semua bentuk siksaan tidak menjadikan nafsu itu tunduk. Sampai suatu ketika oleh Allah nafsu itu tidak dikasih makan. Nyerah dia. Ya Allah, tidak kuat saya kalau tidak makan. Maka menundukkan nafsu dengan apa? Puasa. Hawan muttaba. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. Merasa hebat. I'jabul mar'i binafsihi. I'jabul mar'i binafsihi itu apa? Ujub. Ujub itu apa? Aku. Kelompokku. Masjidku. Pengajianku. Apa? Wok itu apa? Kabayan Tea. Gitu. Ingat film Kabayan zaman dulu? Saya kok. Ini kalau bukan saya, jamaah tidak mungkin sebanyak ini. Ini kalau bukan Ustadz Fulan, tidak mungkin jadi. Ini kalau bukan kelompok Fulan, tidak mungkin beres. Ini kalau bukan Insinyur Fulan, tidak mungkin. La haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya upaya kita ini. Semuanya karena siapa? Allah. Ojo jumawa. Ojo gampang rumongso iso. Tapi iso. Nah itu kan bahasa kita itu kan. Jangan menganggap yang paling hebat itu bakal hancur. Kenapa? Fir'aun itu hancur karena merasa hebat. Iya apa enggak? Enggak pernah sakit. Semua orang nurut. Enggak ada yang protes. Ini hati-hati. Maka kalau dibiarkan lama-lama jadi Fir'aun betulan ini. Kalau enggak dilawan jadi Fir'aun. Nah, maka ini 4 yang harus kita hindari supaya tidak ulo marani. Nomor 1. Temen hati-hati. Hati-hati teman. Nomor 2. Ojo medit. Nomor 3. Jangan senantiasa menuruti keinginan hawa nafsu. Nomor 4. Jangan berbangga diri. Karena sekejap mata bisa Allah cabut. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, diberikan keimanan, diberikan perlindungan. Karena apa? Karena yang kita fikirkan itu hadirin bukan cuma kita sekarang, tapi anak turun kita nanti itu ya apa? Ya Banda. Bagaimana keimanan mereka, bagaimana pergaulan mereka. Maka kita ini berikhtiar mulai sekarang jaga diri kita dulu. Api ono awake dewi dhisik. Nanti insya Allah anak kita sama Allah diperbaiki. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Maaf ya waktunya kurang 1/4 jam. Tapi ya memang materi saya cuma ini tok. Nanti diperpanjang lagi malah ngawur ya. Jadi walaupun kurang 1/4 jam. Tidak apa-apa lah, mudah-mudahan panjang dengan ikhlas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.